This was our land. We were here first. Then the Nords came and put chains on us, forbid us from worshipping our gods. That is who we are. Criminals in our own lands, and we will cut a bloody hole into the Reach until we are free. Ketika kita membahas tentang Breton, kita sempat menjelaskan bahwa ada satu lagi ras setengah mer dan setengah manusia yang menempati High Rock. Mereka adalah Richmen atau Rich Folk. Nama mereka diambil dari daerah tempat mereka tinggal, yaitu daerah Rich. Mereka ini cukup unik, meski memiliki latar belakang yang mirip dengan para Breton, tetapi gaya hidup dan kebudayaan mereka jauh berbeda dari para Breton. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul kaum Richmen, bagaimana kebudayaan mereka, bagaimana peran mereka di Tamriel, dan siapa saja tokoh-tokoh penting kaum Richmen. Para Richmen mendapatkan nama mereka dari nama tanah air mereka, yaitu wilayah Rich atau Karth. Arti dari Richmen sendiri adalah masyarakat Rich atau orang Rich. Wilayah Rich ini adalah wilayah pegunungan batu yang terletak di perbatasan antara Skyrim dan High Rock. Wilayah Rich yang menjadi bagian dari High Rock kemudian dinamakan Western Reach atau Reach Barat. Sementara wilayah Reach yang menjadi bagian dari Skyrim dinamakan Eastern Reach atau Reach Timur. Reach Timur ini menjadi salah satu holds atau kabupaten di Skyrim. Selain Richmen, mereka juga dikenal dengan nama Rich Folk yang memiliki arti yang sama dengan Richmen. Ada beberapa yang menyebut mereka sebagai The Witchmen of High Rock karena dukun-dukun mereka yang terkenal akan black magic yang kuat. Para Richmen ini dikatakan adalah saudara dekat dari ras Breton karena mereka sama-sama memiliki darah setengah manusia dan setengah mer. Sama seperti para Breton, nenek moyang para Richmen ini adalah Altmer dari klan Direni dan ras manusia di High Rock. Bedanya, ras manusia yang menjadi nenek moyang Breton adalah Nid dari Druid of Galen, sementara manusia yang menjadi nenek moyang para Richmen adalah Nid dari klan Keptu dan manusia yang menempati wilayah pegunungan Druadak. Para Richmen sangat tidak suka ketika mereka disama-samakan dengan para Breton. Wujud para Richmen ini beragam dari satu suku ke suku lainnya, mulai dari yang pendek dan kurus sampai yang tinggi dan berbadan besar. Beberapa dari mereka ada yang mirip dengan ras imperial di Cyrodiil dan memiliki mata yang merah. Ada beberapa dari para Richmen yang memiliki fitur tubuh mer seperti telinga yang lancip. Richmen juga terkenal dengan sihir alam yang mereka sebut sebagai Hedge Magic. Sihir ini bisa digunakan untuk meracuni dan merusak alam. Salah satu bentuk Hedge Magic ini adalah dengan meracuni buah bernama Briarheart yang digunakan untuk ritual. Seorang petarung yang kuat akan diganti jantungnya menggunakan Briarheart ini untuk kemudian dibangkitkan menjadi lebih kuat. Mereka kemudian dikenal dengan nama Briarhearts. Sihir ini dipercaya diturunkan oleh Hircine. Selain Hedge Magic, Hircine juga memberikan para Richmen penyakit lycanthropy untuk mengubah mereka menjadi werbeast. Sihir alam para Richmen ini berkaitan dekat dengan sihir-sihir yang digunakan oleh beberapa kelompok penyihir seperti Markarth Sister, Remrock Weird, dan Hagfeather Coven. Para penyihir yang kuat ini bisa menggunakan sihir alam untuk mengubah mereka menjadi Hagraven, sebuah makhluk setengah manusia setengah gagak yang memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Para dukun dari berbagai klan Richmen sangat menghormati Hagraven yang memberikan mereka pengetahuan dan kemampuan sihir. Ritual Briarheart juga biasanya dipimpin oleh seorang Hagraven. Keseluruhan aliran sihir yang digunakan oleh Richmen ini dinamakan Rich Magic. Sihir ini tergolong dalam ilmu hitam yang dilarang oleh Mages Guild. Salah satu penggunaan terburuk Rich Magic adalah penciptaan akar haus darah bernama Bloodthorn atau Bloodroot Vines. Akar ini bisa merusak tanah yang mereka tempati. Para Richmen dan Hagraven bisa menggunakan Bloodroot Vines ini untuk menciptakan monster yang disebut sebagai Nirn-blooded creatures. Mereka bisa mengambil wujud berbagai makhluk yang ada di Nirn, mulai dari beruang, guar, sampai Spriggan. Selain Nirn-blooded creatures, para Richmen juga bisa mendapatkan kekuatan dari Bloodroot Vines ini, mengubah mereka menjadi makhluk bernama Bloodforged. Meskipun ahli sihir gelap, para dukun Richmen terkenal akan kemampuan penyembuhan mereka yang luar biasa. Beberapa Richmen yang diubah menjadi Briarhearts bisa mendapatkan kemampuan khusus untuk menyatu dengan alam dan berubah menjadi Lurcher. Kemampuan ini didapatkan melalui ritual yang dilakukan oleh Hagraven mereka menggunakan api, akar, dan darah. Lurcher ini adalah sebuah golem kayu yang dipenuhi oleh sihir alam. Ada banyak tipe Lurcher lain selain dari ritual Briarheart ini. Para Richmen menurunkan sifat dari nenek moyang mer mereka, yaitu sifat penuh rahasia, angkuh, dan arogan. Mereka cenderung dibenci oleh para Breton dan North di High Rock dan Skyrim. Karena itu, mereka sangat jarang terlihat di kota-kota besar High Rock dan Skyrim. Richmen hidup dalam klan-klan yang terpisah satu sama lain, dengan tradisi dan budaya yang unik setiap klan. Ada klan yang hidup secara nomaden, membentuk perkemahan-perkemahan mereka. Ada juga klan yang menetap dan membangun desa untuk mereka tempati.
Setiap anggota klan biasanya memiliki hubungan keluarga satu sama lain. Mereka juga mengambil nama klan mereka untuk menunjukkan kepada siapa mereka memihak. Ada klan yang hidup secara tenang dan damai, dan ada klan yang sangat agresif dan menyerang orang-orang di sekitar tempat mereka menetap. Setiap klan dipimpin oleh seorang kepala suku yang bisa mereka sebut chief, chieftain, speaker, elder, atau king. Karena setiap klan memiliki karakter dan budaya yang berbeda, sangat sulit untuk menyatukan mereka di bawah satu kekuasaan. Tidak ada raja yang benar-benar memimpin seluruh masyarakat Richmond. Satu-satunya orang yang pernah menjadi raja adalah seorang Richmond bernama Violan the Red Eagle. Ia menjadi raja jauh di masa First Era. Selain itu, ada juga seseorang yang berhasil memimpin seluruh masyarakat Reach dalam perang, yaitu Dorkorak the Black Drake. Ia membangun sebuah kekaisaran bernama The Longhouse Empire dan mengangkat dirinya sebagai Longhouse Emperor. Mereka berhasil merebut kekuasaan Ruby Throne di Cyrodiil untuk beberapa saat. Meskipun begitu, Dorkorak tidak mengklaim titel sebagai raja dari semua Richmond. Ia hanya bertindak sebagai pemimpin perang atau war leader yang menyatukan semua Richmond dalam pertempuran. Richmond memiliki tradisi cerita dan legenda turun-temurun yang bersifat oral. Artinya, mereka tidak menulis cerita-cerita ini di atas kertas atau media tulis lainnya, melainkan menurunkannya melalui ucapan, seperti ceramah ataupun ketika sedang mengobrol dan bertukar cerita. Tetapi, pada masa kejayaan Longhouse Empire, anak-anak Richmond mulai diajarkan untuk baca tulis. Hal ini mulai ditinggalkan ketika Longhouse Empire runtuh. Sekarang sangat jarang ditemukan Richmond yang bisa baca tulis. Beberapa klan Richmond yang masih bisa baca tulis adalah Winterborn, Dreadhorn, Ice Ridge, dan Doomfang. Mereka juga bisa menulis dalam alfabet Daedric dan menghias senjata mereka dengan alfabet tersebut. Para Richmond memiliki bahasa mereka sendiri yang disebut dengan Rich Tongue. Di kebudayaan Richmond ada sebuah lagu sekaligus cerita yang sangat terkenal yang berjudul The Red Eagle Song. Lagu ini mengisahkan tentang Red Eagle, raja Richmond yang berkuasa pada masa First Era. Lirik lagu ini ada yang diukir pada batu dan pilar dalam sebuah gua kuno bernama Red Eagle Redoubt. Para Richmond juga sangat menyukai tarian. Mereka terkenal sebagai salah satu penari terbaik di Tamriel. Berbagai ritual mereka juga banyak yang diiringi oleh tarian. Beberapa klan sangat menghargai kemampuan seseorang untuk menari. Richmond sangat menghargai kerja keras dan kesulitan. Mereka sangat menghormati orang-orang yang gercep dan langsung turun tangan sendiri dalam menyelesaikan sesuatu, apalagi pekerjaan yang berat. Richmond melarang keras pencurian dari sesama Richmond, dan hal ini sangat jarang terjadi. Pencurian dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat oleh para Richmond. Hukuman untuk para pencuri di kebudayaan Richmond adalah potong tangan. Dalam perdagangan, Richmond biasa melakukan tawar-menawar. Mereka juga menjunjung tinggi konsep favor for a favor. Artinya, suatu bantuan yang diterima pasti akan dibalas dengan bantuan yang sepadan. Begitulah prinsip mereka berbisnis. Para Richmond menjadikan minuman beralkohol sebagai salah satu komoditas mereka, karena wilayah tempat tinggal mereka sangat jarang ditemui anggur, gandum, atau tumbuhan lain yang bisa dijadikan miras. Minuman yang bisa dibuat oleh para Richmond adalah hard cider yang terbuat dari apel. Mereka ini menggunakan apel liar yang mereka temukan di hutan untuk membuat minuman ini. Cider khas Richwold ini cukup terkenal di Tamriel. Pakaian yang dikenakan oleh para Richmond biasanya berbahan dasar kulit elk dan serat wool. Pakaian ini mementingkan fungsionalitas dibanding gaya. Tetapi mereka tetap memberikan hiasan-hiasan yang menggambarkan hewan seperti beruang, elk, serigala, dan burung gagak. Tiap klan memiliki gaya berpakaian yang berbeda-beda tergantung kebudayaan masing-masing klan. Helm pada armor yang mereka kenakan biasanya ditambahi bagian tubuh, tulang, dan tengkorak hewan. Mereka juga biasa mengenakan topeng-topeng khusus untuk melakukan ritual. Para Richmond sangat ahli dalam membuat tato. Mereka membuat tato di sekujur tubuh mereka menggunakan simbol-simbol hewan seperti banteng, burung gagak, serigala, dan hewan lainnya, tergantung hewan apa yang diagungkan oleh klan mereka. Mereka juga biasa menggunakan pewarna dari tanaman untuk membuat gigi mereka berwarna merah, untuk menakut-nakuti lawan mereka. Pewarna ini juga bisa digunakan untuk rambut mereka. Jenggot para Richmond biasanya dirawat menggunakan wax dari minyak mammoth, dan disisir menggunakan sisir yang terbuat dari tulang. Para Richmond merayakan tahun baru sama seperti para Breton melalui acara bernama New Life Festival. Pada tahun baru ini, para Richmond percaya bahwa dua aspek Hircine mengalami konflik, yaitu aspek Storyback dan Rockybug. Mereka percaya bahwa aspek Storyback berusaha memakan matahari untuk membuat malam semakin panjang, sehingga para Richmond memanggil aspek Rockybug untuk menghentikan Storyback. Selain itu, para Richmond juga mengadakan sebuah upacara bernama Namira's Dance untuk memberikan penghormatan kepada Namira. Dalam acara ini, ada yang menari mengenakan pakaian gelap untuk melambangkan kematian, dan ada yang menari tanpa mengenakan pakaian untuk melambangkan kelahiran. Pada perayaan ini, para Richmond biasanya melakukan pengorbanan manusia. Orang yang dijadikan kurban adalah sukarelawan. Para Richmond mengambil darah dari pengorbanan ini untuk dilah ke sekujur tubuh mereka. Para Richmond sangat bersenang-senang dalam upacara ini. Para Richmond mempercayai adanya dua alam di dunia ini. Alam fana atau mortal plane mereka sebut sebagai the world of flesh yang dikuasai oleh Hircine.
Kemudian ada alam jiwa yang dinamakan World of Spirit yang dikuasai oleh Namira. Mereka menerima bimbingan dari Hircine selama hidup dan akan diterima oleh Namira ketika mereka meninggal dunia. Mereka memiliki bintang atau tanda lahir yang dinamakan Skytails. Richmond yang lahir di bawah tanda bintang ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Ada 4 rasi bintang utama yang dijadikan tanda lahir oleh para Richmond. Setiap rasi bintang ini dianggap sebagai entitas tersendiri oleh para Richmond. Mereka ini adalah: pertama, The Witch in the Stars. Rasi bintang ini biasa disebut sebagai The Witch. Ia adalah satu dari 3 penjaga bernama Ridge Guardians yang menyinari cahayanya untuk para penyihir dan melindungi Ridge dari para orang luar yang berusaha menyerang Ridge. Ia memiliki mata yang bisa melihat menembus apapun, entah itu batu, air, atau tubuh, untuk mencari kebenaran. Ketika ia berbicara, ia tidak pernah berbohong. Kemudian ada The Hunter. Rasi bintang ini adalah salah satu dari Ridge Guardians. Ia memiliki sifat yang paling licik. Salah satu tugasnya adalah memantau pergerakan rasi bintang bernama The Snake in the Stars. The Hunter ini mengajarkan Richmond cara untuk mengendap dan membunuh tanpa bersuara. Kemudian ada The Headsman. The Headsman adalah salah satu dari Ridge Guardians. Ia digambarkan memegang kapak. Ia merepresentasikan kematian yang cepat dan bayaran yang sepadan. Ia membawa keadilan dan hukuman. Kemudian ada The Snake in the Stars. Rasi bintang ini biasa disebut sebagai The Snake. Ia dianggap sebagai the enemy dan the corruptor. Ia adalah musuh dari Ridge Guardians. Ia berusaha memakan semua bintang-bintang kecil di angkasa, tetapi dihalangi oleh Ridge Guardians. Para Richmond secara luas menyembah beberapa Daedric Prince, Hydra, dan Ethada. Dewa utama yang mereka sembah dikenal sebagai The Old Gods yang beranggotakan beberapa Daedric Prince. Mereka juga mengagungkan jiwa alam atau nature spirits yang diasosiasikan dengan hewan atau mata air. Selain itu, mereka juga mengagungkan beberapa tokoh Richmond yang memiliki peran atau pencapaian besar dalam sejarah Richmond. Mari kita mulai dari The Old Gods. Pertama ada Hircine. Hircine dikenal juga dengan nama The Hunt Father. Ia adalah salah satu dewa yang paling digagungkan oleh masyarakat Richmond dan berperan besar dalam mitologi Richmond tentang penciptaan dunia. Dialah yang mengejari para Richmond untuk hidup di masa yang sekarang dan menjadi cerdik untuk bertahan hidup di wilayah Ridge. Para pengikut Hircine membangun kuil-kuil yang mereka sebut sebagai Shrine of the Hunt Father. Hircine dianggap sebagai dewa yang menguasai alam panah bagi para Richmond. Kemudian ada Namira. Namira dikenal juga dengan nama The Spirit Queen atau The Goddess of Death. Ia adalah jiwa yang merepresentasikan kegelapan dan akhir, tetapi juga melambangkan kelahiran kembali. Namira adalah dewa yang menguasai alam akhirat para Richmond. Ia memiliki peran penting dalam penciptaan Mundus, di mana Lork atau Lorcan mengorbankan dirinya kepada Namira agar Mundus bisa tercipta. Kemudian ada Malakath. Malakath dikenal juga dengan nama Lord of the Ash and Bone. Mereka menganggap bahwa masyarakat pilihan Malakath yang sesungguhnya adalah para Richmond. Malakath menciptakan orc, ogre, dan troll untuk menguji para Richmond. Kemudian ada Nocturnal. Nocturnal dikenal juga dengan nama Mistress of Shadows. Para Richmond percaya bahwa Nocturnal selalu menguasai Mundus sejak awal diciptakan. Para Richmond memberikan sesajen kepada Nocturnal dengan harapan Nocturnal akan mengirimkan salah satu gagak miliknya untuk mengawasi para Richmond ketika sedang melakukan perjalanan atau melakukan suatu kegiatan. Kemudian ada Molakbal. Molakbal dikenal juga dengan nama Father of Torment. Para Richmond mengenal Molakbal sebagai jiwa yang merepresentasikan penyiksaan dan masalah. Ia mengajari para Richmond cara untuk bertahan menghadapi kesulitan mereka. Kemudian ada Mehrunes Dagon. Mehrunes Dagon dikenal juga dengan nama Lord of Destruction atau Lord of Ambition. Sesuai namanya, ia dikenal oleh para Richmond sebagai dewa yang merepresentasikan kehancuran dan ambisi. Kemudian ada Peryite. Peryite adalah Daedric Prince yang dikenal oleh Richmond sebagai Master of Task dan Lord of Order. Ia memiliki spear yang mirip dengan Jigalak, tetapi masyarakat Richmond mengasosiasikan Peryite dengan Divine Akatosh. Hal ini karena Sphere Order atau tatanan milik Peryite berkaitan dengan Sphere Waktu milik Akatosh. Mereka juga sama-sama menampakkan diri dalam wujud naga. Peryite bisa menurunkan penyakit atau wabah untuk melakukan pembersihan dan menjaga keseimbangan alam. Para Richmond percaya bahwa ketika mereka bisa selamat dari ujian wabah dari Peryite, mereka akan menjadi lebih sehat dan kuat dari sebelumnya. Kemudian ada Lork. Lork adalah Lorcan versi mitologi Richmond. Mereka mengenal Lork sebagai Spirit of Men dan Lord of Mortals. Ia mengorbankan dirinya kepada Namira untuk menciptakan alam panah. Ketika Lork mengorbankan dirinya untuk menciptakan Mundus, Hircine mengambil perannya sebagai pembimbing umat manusia dan menjadi penguasa alam Mundus. Meskipun diagungkan oleh para Richmond, mereka jarang berdoa kepada Lork, karena yang membimbing mereka di alam panah adalah Hircine. Selain Old Gods tadi, ada beberapa Hydra yang diketahui disembah oleh para Richmond. Para Hydra ini adalah: pertama, Cain.
Sebuah klan Richmond bernama Dreadhorn Clan bisa menggunakan sihir bernama Kain Magic yang mereka dapatkan melalui berkah dari kain atau Kynareth. Hal ini kemungkinan terjadi karena beberapa Richmond yang tinggal di wilayah Skyrim mengadopsi praktik penyembahan para Nord, termasuk penyembahan Kain. Kemudian ada Mara. Beberapa klan Richmond masih melakukan upacara pernikahan melalui berkah dari Mara. Selain itu, berkah dari Mara juga bisa digunakan untuk menyatukan dua klan Richmond yang melakukan ritual di altar untuk Mara. Ketika seorang Briarheart meninggal, ia tidak akan bisa kembali ke alam akhirat, kecuali jantung aslinya dibersihkan di kuil Mara. Kemudian ada Dibella. Para Richmond di wilayah Markarth, yaitu kelompok Forsworn, banyak menyembah Dibella. Seorang Richmond pernah ada yang menjadi Dibella Sibyl, yang merupakan nabi yang dipilih oleh Dibella untuk diajak berkomunikasi. Kemudian ada Magnus. Beberapa Richmond diketahui mengagungkan Magnus. Hal ini berkaitan dengan dukun-dukun Richmond yang selalu berusaha mencari sumber sihir untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kemudian ada Zenithar. Pada masa Interregnum di masa Second Era, para Richmond di Markarth diketahui banyak yang menyembah Zenithar. Bisa ditemukan kuil-kuil Zenithar di dekat pemukiman mereka. Selain entitas tadi, kaum Richfolk juga mengagungkan nenek moyang atau leluhur mereka yang dianggap hebat dan memiliki peran penting dalam sejarah Richmond. Beberapa leluhur yang diketahui diagungkan oleh para Richmond adalah: pertama, Eidolon. Veteran Eidolon adalah seorang sejarawan Richmond dari klan Spirit Blood yang menciptakan sebuah tempat dan serangkaian ujian bernama Veteran Rites. Ujian Veteran Rites ini diletakkan oleh Eidolon di sebuah tempat suci bagi para Richmond yang bernama Veteran Hollows. Dalam ujian ini, pesertanya harus melawan musuh-musuh yang diasosiasikan dengan Hircine, Mirror's Dagon, dan Molag Bal. Mereka yang berhasil melewati ujian ini akan mendapatkan titel Spirit Blood Champion. Eidolon masih perjalanan dinner dalam wujud hantu untuk membimbing anggota klan Spirit Blood yang hendak mengikuti ujian Veteran Rites. Kemudian ada Feolon. Feolon atau Red Eagle adalah seorang raja kuno yang menguasai seluruh wilayah Reach dan seluruh masyarakat Richfolk. Ia diagungkan sebagai seorang pahlawan legendaris kaum Richfolk. Kelompok Forsworn mengambil inspirasi dari Red Eagle untuk melepaskan diri dari penindasan yang mereka alami. Kemudian ada Nainrawer. Nainrawer adalah seorang penyihir Richfolk yang juga merupakan enchanter handal. Ia adalah orang yang menciptakan sebuah pedang hidup bernama Umbra. Pedang ini ia ciptakan atas permintaan dari Daedric Prince Clavicus Vile. Nainra menipu Clavicus Vile dan mengambil sebagian kekuatannya untuk dimasukkan ke dalam pedang Umbra. Akhirnya pedang tersebut menjadi hidup dan bisa berpindah-pindah pemilik untuk kemudian dikendalikan olehnya. Karena sadar kekuatannya diambil, Clavicus Vile langsung mengeksekusi Nainra. Tapi, pedang Umbra berhasil disembunyikan dan sampai sekarang terus berpindah-pindah pemilik. Ada puluhan suku atau klan Richmond yang kita ketahui ada di Tamriel. Kita akan jelaskan beberapa klan yang terkenal, menarik dan memiliki peran signifikan dalam sejarah Richmond maupun Tamriel. Pertama ada Black Drake Clan. Anggota Black Drake Clan ini tidak banyak. Meski begitu, mereka berhasil naik menjadi salah satu klan Richmond yang paling disegani. Pada masa Second Era, warlord mereka yang bernama Durkorak membentuk kekaisaran Longhouse Dynasty dan sempat menguasai Cyrodiil selama beberapa waktu. Karena pencapaian ini, klan Black Drake sangat dihormati oleh masyarakat Richmond. Kemudian ada Black Moon Clan. Black Moon Clan ini menyembah Namira. Mereka memiliki armor unik yang memiliki bentuk seperti Minotaur. Mereka biasanya menyerang para pelancong yang sedang melakukan perjalanan melewati wilayah camp mereka. Kemudian ada Bold Claw Clan. Bold Claw adalah sebuah klan yang mengagungkan Namira. Mereka punya ritual tarian khusus untuk Namira yang bernama Namira's Dance. Mereka menari mengenakan pakaian gelap untuk melambangkan kematian, dan ada yang menari tanpa mengenakan pakaian untuk melambangkan kelahiran. Kemudian ada Bone Shepherd Clan. Bone Shepherd Clan ini sangat aktif pada masa Second Era. Para dukun dari Bone Shepherd Clan bisa menggunakan sihir untuk mengendalikan Bloodthorn Pines. Melalui Bloodthorn Pines ini, mereka menciptakan makhluk bernama Norn-Blooded Creatures yang mereka gunakan dalam pertempuran. Bone Shepherd Clan ini melarang nekromansi. Meskipun begitu, mereka pernah mendapatkan kekuatan dari Molag Bal, yaitu perubahan wujud menjadi Graveborn. Kekuatan ini mereka dapatkan ketika mereka dan dua klan Richmond lain beraliansi dengan sekte Cult of the Black Worm milik Manilarco, yang pada saat itu bekerja sama dengan Molag Bal untuk melancarkan invasi Plainmeld pada masa Second Era. Kemudian ada Cinderheart Clan. Cinderheart Clan mendapatkan nama mereka karena mereka sangat senang bermain api. Mereka biasa membakar hidup-hidup tawanan mereka. Ritual Briarheart yang mereka lakukan juga cukup unik, di mana lubang jantung sang Briarheart akan dibakar menggunakan bara api. Mereka juga sangat mengagungkan Molag Bal. Kemudian ada Crow Eye Clan. Crow Eye Clan ini tidak menyembah Old Gods seperti Richmond pada umumnya. Mereka menghormati Old Gods dan akan melakukan transaksi dengan mereka. Mereka biasanya datang ke Nocturnal untuk meminta petunjuk. Crow Eye Clan ini pernah menguasai sebuah desa di Reach bernama Karth Western pada masa Second Era. Kemudian ada Crow Wife Clan.
Crowwife Clan adalah sebuah klan nomaden yang berkelana di pegunungan High Rock. Mereka sangat mengagungkan Namira dan akan mengorbankan seorang anak kecil dari klan mereka setiap beberapa waktu sekali untuk Namira. Kemudian ada Doomfang Clan. Doomfang Clan adalah sebuah klan Richmond yang menempati reruntuhan kota Dwemer bernama Bethardams di Skyrim. Mereka terkenal akan kemampuan adaptasi dan bertahan hidup. Mereka memiliki banyak ahli alkemi dan mereka memiliki resep racun unik yang berbentuk uap. Mereka juga bisa menggunakan elemen Kulai Dwemer yang mereka temukan di Bethardams. Kemudian ada Dreadhorn Clan. Dreadhorn Clan adalah sebuah klan yang aktif pada masa Second Era. Mereka membentuk aliansi dengan seorang minotaur kuat bernama Domihaus the Bloody Horn. Bersama Domihaus, mereka menemukan bengkel tempat kuno bernama Bloodroot Forge yang bisa mereka gunakan untuk mengendalikan Bloodroot Vines dan mengubah petarung mereka menjadi Bloodforge dengan kekuatan yang bertambah. Melalui kekuatan dari Bloodroot Forge ini, mereka berusaha menguasai wilayah Falkreath di Skyrim, tetapi berhasil digagalkan. Kemudian ada Eagleseer Clan. Eagleseer adalah sebuah klan petarung yang suka cari masalah dengan klan lain. Mereka malah tidak peduli dengan orang luar Reach karena mereka merasa bahwa masyarakat selain Richmond tidak layak untuk diajak bertarung. Kemudian ada Ghostsong Clan. Ghostsong adalah sebuah klan Richmond yang sangat mengagungkan Namira. Mereka juga sangat tertarik dengan Darkheart yang merupakan jantung Lork yang dirusak oleh Namira. Ghostsong Clan ini beraliansi dengan klan vampir Greyhost dan membantu operasi mereka di wilayah Reach. Kemudian ada Ice Ridge Coven. Ice Ridge Coven adalah sebuah kelompok penyihir yang menjadi pelayan Longhouse Emperor. Mereka awalnya tinggal di Pulau Ice Ridge yang terletak di Sea of Ghosts. Ketika dinasti Longhouse Emperor runtuh, Ice Ridge Coven beraliansi dengan kelompok vampir Greyhost. Mereka membantu Greyhost dalam menciptakan badai sihir bernama Harrow Storm yang bisa mengubah orang-orang menjadi vampir liar bernama Harrow Fiend. Ketika Greyhost berhasil dikalahkan, sisa-sisa anggota Ice Ridge Coven pergi menyebar dan bersembunyi. Kemudian ada Rageclaw Clan. Rageclaw adalah sebuah klan yang aktif pada masa Second Era. Klan mereka beternak sebuah spesies beruang yang dibawa ke pertempuran. Mereka sering menyerang klan-klan kecil lain untuk digabungkan ke dalam klan Rageclaw. Pada masa Interregnum, mereka bersama klan Bone Shaper dan klan Stone Talon beraliansi dengan Cult of the Black Worm dan mendapatkan kekuatan dari Molakbal untuk berubah menjadi Graveborn. Kemudian ada River Elk Clan. River Elk adalah sebuah klan yang memiliki anggota cukup banyak. Mereka tidak suka dengan budaya tradisional Richmond. Mereka cukup terbuka dan akan melakukan hubungan dagang dengan siapapun yang menjadi teman dari River Elk. Kemudian ada Shunned Ones. Shunned Ones adalah kelompok orang-orang buangan yang dikucilkan atau dikeluarkan dari klan mereka. Masyarakat Richmond memandang The Shunned Ones ini sebagai orang-orang yang tidak berguna. Sesama Shunned Ones akan berbagi cerita tentang kesalahan mereka dan berbagi pelajaran satu sama lain berdasarkan pengalaman mereka dikucilkan dari klan. Kemudian ada Spirit Blood Clan. Spirit Blood adalah salah satu klan petarung tertua yang terkenal dengan ritual atau ujian bernama Vateshran Rites. Ujian ini diberikan kepada para laki-laki yang sudah cukup umur untuk membuktikan kekuatan mereka. Mereka sangat mengagungkan Eidolon yang merupakan pencipta ujian Vateshran Rites. Kemudian ada Stone Talon Clan. Stone Talon Clan adalah sebuah klan yang cenderung damai. Hampir semua wanita di klan ini adalah Hackraven. Mereka yang belum menjadi Hackraven akan mengenakan pakaian berbulu burung menyerupai Hackraven. Semua wanita merupakan penyihir yang pada akhirnya akan berubah menjadi Hackraven. Stone Talon Clan ini bersama klan Bone Shaper dan Rageclaw beraliansi dengan sekte Cult of the Black Worms dan mendapatkan kekuatan dari Molakbal untuk berubah menjadi Graveborn. Kemudian ada Thornroot Clan. Thornroot adalah sebuah klan yang dipimpin oleh Hackraven. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan klan-klan lain dan cenderung membenci orang luar. Kebanyakan dari petarung mereka berubah menjadi Briarhearts. Ketika klan vampir Greyhost mulai menjalankan aktivitasnya di Reach, Hackraven, pemimpin Thornroot Clan, memerintahkan anak buahnya untuk menculik anggota klan Richmond lain dan diubah menjadi Briarheart secara paksa agar bisa dikendalikan untuk menghadapi klan Greyhost. Kemudian ada Winterborn Clan. Winterborn adalah sebuah klan yang menempati wilayah Wrothgar di High Rock. Mereka sangat mengagungkan Malakath. Pada masa Second Era, mereka diusir dari Wrothgar oleh para Orsimer dari Daggerfall Covenant. Kemudian ada Forsworn. Forsworn adalah kelompok Richmond yang menempati wilayah Reach Timur di Skyrim. Mereka pernah menguasai Markarth pada awal masa Fourth Era sampai akhirnya dikalahkan lagi oleh para North di Skyrim. Saat berlangsungnya perang sipil di Skyrim pada masa Fourth Era, para Forsworn mulai melancarkan rencana mereka untuk merebut kembali Markarth dan seluruh wilayah Reach. Mereka ingin mengusir Empire dan para North keluar dari Reach. Jauh sebelum North dan The Empire ada, Richmond sudah menempati wilayah Reach. Mereka tinggal di dalam gua di pegunungan Druadak. Dipercaya bahwa leluhur para Richmond sudah ada di sana ketika Nirn baru diciptakan. Pada awal masa Meretic Era, mereka pernah dikuasai oleh sebuah klan vampir bernama Night Hollow Clan. Para vampir ini tinggal di Black Ridge dan memerintah para Richmond yang tinggal di permukaan.
Richmond menyebut mereka sebagai Night Lords. Secara perlahan, Night Hollow Clan sudah tidak memiliki kuasa atas para Richmond lagi. Sekarang mereka hanyalah kisah kuno di kalangan para Richmond. Pada masa First Era, ada beberapa klan Richmond yang membangun pemukiman dekat dengan para Orsimer. Mereka saling bertukar barang dan kebudayaan. Hedge magic yang dimiliki para Richmond sekarang memiliki pengaruh dari sihir milik Orsimer. Pada tahun 300-an di masa First Era, wilayah Reach dikuasai oleh The First Empire of the North dan menjadi bagian dari wilayah Skyrim. Peperangan antara Richmond dengan para North terus berlangsung untuk memperebutkan wilayah Reach. Setelah para Dwemer menghilang pada tahun 700 di masa First Era, para Richmond menempati beberapa reruntuhan kota mereka. Salah satunya adalah reruntuhan Nechuanzel. Para Richmond memodifikasi kota Nechuanzel ini dengan memanfaatkan teknologi peninggalan para Dwemer. Mereka pun menamakan kota ini sebagai Markarth, yang dalam bahasa Richmond berarti di atas Karth. Karth adalah nama Reach dalam bahasa tradisional Richmond. Para Richmond di kota Markarth hidup makmur melalui tambang granit yang ada di bawah kota tersebut. Granit dari Markarth ini mereka ekspor hingga ke provinsi High Rock. Istana kerajaan Evermore di High Rock terbuat dari granit Markarth. Pada tahun 1028 di masa First Era, Alessian Empire yang dipimpin oleh Kaisar Hestra berhasil menaklukkan wilayah Reach. Semua klan Richmond tunduk kepada Alessian Empire. Ada satu raja Richmond yang menolak untuk tunduk, namanya adalah Veolan. Karena penolakannya ini, Veolan diasingkan oleh masyarakat Reach. Ketika diasingkan, Veolan pergi mencari kekuatan dan menemukan ritual Briarheart, di mana ia mengorbankan jantungnya dan diganti dengan Briarheart. Veolan menjadi Briarheart pertama dalam sejarah Richmond. Veolan diberikan julukan The Red Eagle karena ia memegang pedang yang diselimuti oleh api. Veolan dan para pengikutnya yang masih setia kemudian melakukan perang gerilya melawan Alessian Empire. Melalui strategi dan kekuatan barunya, Veolan berhasil memenangkan pertempuran-pertempuran awal melawan Alessian Empire. Ia berhasil menyatukan para Richmond di bawah kepemimpinannya dan berusaha mengusir Alessian Empire keluar dari Reach. Tapi peperangan ini tak berakhir baik bagi para Richmond karena kekuatan Alessian Empire yang besar pada akhirnya berhasil memojokkan Red Eagle di markas besarnya. Red Eagle turun ke pertempuran dan berhasil membunuh 1000 pasukan Alessian Empire sebelum akhirnya terbunuh. Alessian Empire memenangkan peperangan tersebut. Veolan the Red Eagle dikenal sebagai salah satu pahlawan legendaris pada Richmond. Ketika dinasti Reman menguasai Cyrodiil pada tahun 2703 di masa First Era, wilayah Reach dibagi menjadi dua, yaitu Reach Barat dan Reach Timur. Reman memberikan Reach Barat kepada High Rock dan memberikan Reach Timur kepada Skyrim untuk memudahkannya menekan para Richmond dan melawan pemberontakan dari mereka. Para Richmond kehilangan kekuatan mereka atas wilayah Reach sampai masa Akabiri Potentate. Ketika Akabiri Potentate runtuh dan masa Interregnum dimulai pada masa Second Era, para Richmond berhasil mengambil kembali kekuasaan mereka terhadap Reach dan menjadikan Markarth sebagai ibu kota Reach. Pada tahun 526 di masa Second Era, terbentuk sebuah organisasi rahasia bernama Tag Droylok yang beranggotakan para dukun Reach Folk. Mereka ini menguasai Reach dari balik layar. Organisasi ini menggunakan klan Black Drake untuk menguasai Reach. Mereka membantu Warlord Durkorak the Black Drake untuk membentuk Longhouse Emperor dan menguasai Cyrodiil. Saat Longhouse Emperor berkuasa, para Richmond menyerang High Rock dan mengambil alih kekuasaan di wilayah Bangkorai sampai menyerang kerajaan Wayrest. Selama penyerangan ke Wayrest, para Richmond berhasil menguasai kerajaan Camlorn dan langsung mencoba menyerang kerajaan Daggerfall. Dalam serangan ini, Raja Emeric dari Wayrest membentuk aliansi dengan kerajaan Daggerfall, Shornhelm, Evermore, dan Camlorn untuk mengalahkan para Richmond. Terbentuklah Daggerfall Covenant. Para Richmond gagal menguasai High Rock dan Kaisar Durkorak terbunuh oleh Raja Emeric. Setelah dikalahkan oleh Daggerfall Covenant, Longhouse Emperor masih menguasai Cyrodiil dengan kaisar baru mereka yang bernama Morikar, anak dari Durkorak. Pada masa kekuasaan Morikar, Longhouse Emperor lebih tenang dan cenderung damai, karena memang ia dididik sesuai dengan ajaran imperial dan cara kerja pemerintahan di The Empire. Morikar pada saat itu melanjutkan upaya ayahnya untuk membantu Tag Droylok memanggil Mehrunes Dagon melalui Four Ambitions. Tetapi sebelum berhasil menyelesaikan rencana ini, Morikar memerintahkan invasi ke wilayah Skyrim Barat. Morikar gagal menguasai Skyrim Barat dan terbunuh setelah invasi tersebut. Kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Leovic. Pada tahun 573 di masa Second Era, Kaisar Leovic mengusulkan untuk menyusun buku petunjuk berjudul The Emperor's Guide to Tamriel. Tak lama setelah itu, pada tahun 577 di masa Second Era, Kaisar Leovic digulingkan oleh seorang duk dari kota Korol bernama Varen Aquilarios. Hal ini terjadi karena Kaisar Leovic melegalkan penyembahan Daedra di wilayah The Empire. Longhouse Emperor berakhir dengan naiknya Kaisar Varen Aquilarios ke takhta Ruby Throne. Pada tahun 579 di masa Second Era terjadi peristiwa Soulburst di Cyrodiil. Peristiwa ini disebabkan oleh Manimarco dan sekte necromancer miliknya, yaitu Cult of the Black Worm. Karena Soulburst ini penghalang antara Mundus dan Oblivion menjadi hancur. Peristiwa inilah yang menjadi awal terjadinya invasi oleh Molag Bal ke Tamriel yang kita kenal sebagai peristiwa Plain Melt.
Beberapa klan Richfolk beraliansi dengan Cult of the Black Worm dalam peristiwa Soulburst ini. Mereka melancarkan serangan ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Ebonheart Pact dan Daggerfall Covenant. Pada masa ini, banyak klan Richmond yang menjelajah keluar dari Reach. Ada beberapa klan yang ditemukan di Cyrodiil. Klan Richmond yang ada di Cyrodiil ini diusir oleh Kaisar Varen Aquilarius. Setelah diusir, mereka menempati wilayah Blackwood di perbatasan antara Cyrodiil dan Blackmarsh. Tetapi beberapa saat setelah ini, banyak dari mereka yang memutuskan untuk kembali ke Reach. Mereka ini dikenal dengan nama Imperialized Richfolk. Selain ke Cyrodiil, ada beberapa klan Richfolk yang menjelajah ke wilayah kekuasaan Aldmeri Dominion, Ebonheart Pact, dan Daggerfall Covenant. Bahkan ada beberapa yang sampai masuk ke Plain Oblivion seperti Deadlands milik Mehrunes Dagon, Apocrypha milik Hermaeus Mora, Cold Harbor milik Molagbal, dan sebuah Plain Oblivion tanpa penguasa yang bernama Fargrave. Pada tahun 800-an di masa Second Era, beberapa Richmond ada yang beraliansi dengan Aldmeri Dominion. Di wilayah Reach, mereka sering mengalami konflik dengan para North yang merupakan musuh dari Aldmeri Dominion. Pada tahun 852 di masa Second Era, Tiber Septim yang pada saat itu masih dikenal dengan nama Talos, diperintahkan oleh Raja Kulet Kain untuk menyerang sebuah wilayah di Reach bernama Old Roldan. Ada sebuah benteng di Old Roldan yang dikuasai oleh para Richmond. Talos bersama pasukan North dan Imperial dari Colombia menyerang benteng tersebut. Talos menggunakan Zoom untuk merobohkan gerbang di benteng Old Roldan. Talos berhasil menguasai benteng tersebut. Tak lama setelah pertarungan ini, para North berhasil menguasai seluruh wilayah Reach. Setelah kejadian di Old Roldan ini, tidak ada catatan sejarah tentang para Richmond sampai pada masa Fourth Era. Pada tahun 174 di masa Fourth Era, ketika terjadi Great War antara The Empire dengan Aldmeri Dominion, pihak The Empire kesulitan mempertahankan kekuasaan mereka di provinsi-provinsi lain, karena mereka harus fokus ke dalam Great War. Ketika kuasa The Empire atas wilayah Reach melemah, sebuah kelompok Richmond yang dipimpin oleh seorang warlord bernama Madanak melakukan pemberontakan yang dikenal dengan nama The Forsworn Uprising. Mereka berhasil mengambil alih kota Markarth dan menguasai wilayah Reach. Pada masa ini, para Richmond berusaha menetapkan wilayah Reach sebagai provinsi yang sah di Tamriel. Mereka berusaha mendapatkan pengakuan dari The Empire. Tetapi visi ini belum sempat diwujudkan karena pada tahun 176 di masa Fourth Era, sebuah tentara North yang dipimpin oleh Ulfric Stormcloak menyerang kota Markarth untuk merebut kembali kekuasaan North atas wilayah Reach Timur. Setelah berhasil menguasai Markarth dan Reach Timur, para North mengeksekusi Richmond yang tersisa dan semua orang yang bersekongkol dengan mereka, tidak peduli mereka adalah Richmond atau bukan. Beberapa Richmond yang berhasil selamat dari para North akhirnya kabur dan bersembunyi di alam lepas. Mereka kemudian dikenal dengan nama Forsworn. Ketika dalam persembunyian, para Forsworn ini mencari tempat berlindung. Mereka membangun perkemahan-perkemahan dan mengambil alih benteng-benteng terbengkalai yang ada di wilayah Reach. Para Forsworn ini dicap sebagai teroris oleh pemerintah Skyrim. Sampai sekarang, para Richmond masih memperjuangkan upaya mereka untuk mengambil kembali wilayah Reach Timur yang dikuasai North dan Reach Barat yang dikuasai oleh Breton. Ada beberapa tokoh Richmond yang memiliki peran penting dalam sejarah Tamriel. Beberapa tokoh ini adalah: pertama, Veolan the Red Eagle. Veolan memiliki beberapa julukan, yaitu The Red Eagle, King of the Reach, Lord of the Reach, High Lord of the Reach, dan Diamond's Doom. Ia adalah seorang raja para Richmond yang terkenal akan pedangnya yang berapi. Veolan menyatukan masyarakat Richmond untuk memukul mundur tentara dari Alessian Empire pada masa First Era. Sebelum memimpin masyarakat Richmond, Veolan diasingkan karena menolak pemerintahan Alessian Empire yang pada saat itu sedang menjajah wilayah Reach. Dalam pengasingannya, Veolan bertemu dengan seorang Haggraven. Veolan ditawarkan kekuatan oleh Haggraven tersebut untuk membebaskan rakyatnya. Ia menerima tawaran tersebut dan menjalankan sebuah ritual, menjadikan Veolan sebagai petarung Briarheart pertama. Setelah menjadi Briarheart, Veolan menjadi jiwa balas dendam, tanpa emosi, tanpa rasa kasihan dan penuh akan kekejaman. Dengan kekuatan barunya, Veolan kembali untuk memimpin rakyatnya melawan Alessian Empire. Meskipun mengalami kemenangan di beberapa pertempuran, kekuatan dari Alessian Empire terlalu kuat bagi para Richmond. Veolan the Red Eagle akhirnya terbunuh di benteng persembunyiannya setelah berhasil membunuh 1000 pasukan Alessian Empire pada pertempuran itu. Ia kemudian dimakamkan bersama dengan pedang legendaris miliknya yang bernama Red Eagle's Bane. Kemudian ada Durkorak the Black Drake. Durkorak mendapatkan julukan The Black Drake karena ia adalah pemimpin dari klan Black Drake. Semasa kecilnya, ia dibesarkan di alam liar di wilayah Reach yang memegang teguh nilai-nilai keberanian, kehormatan, ketangguhan, dan kebijaksanaan. Pada usia 3 tahun, ia menyelamatkan ibunya dari serangan beruang dengan cara mengambil tombak milik ayahnya dan menusuk beruang tersebut. Pada usia 5 tahun, ia menyelamatkan desanya dari kelaparan dengan cara memburu 100 rusa pada musim dingin. Kemudian pada ulang tahunnya yang ke-7, Durkorak berhasil melindungi peternakan desanya dari sekelompok raksasa. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Durkorak terkenal akan tubuhnya yang menyeramkan,
amarah yang liar, dan keterampilan dalam menggunakan pedang dan sihir. Pada usia 20-an tahun, Dulkorak menjadi pemimpin klan Black Drake. Di bawah pimpinan Dulkorak, klan Black Drake menjadi lebih kuat dan sejahtera dari sebelumnya. Karena kekuatannya ini, sebuah kelompok rahasia Richmond bernama Tag Roylock mendatangi klan Black Drake untuk mengajak mereka beraliansi. Tag Roylock ini adalah penyembah Mehrunes Dagon dan berusaha mensummon Mehrunes Dagon ke Tamriel. Dalam menjalankan rencana ini, Tag Roylock membantu klan Black Drake untuk menguasai Cyrodiil agar mereka bisa lebih mudah menyiapkan ritual pemanggilan tersebut. Pada tahun 529 di masa Second Era, Dulkorak dan tentaranya dengan bantuan dari Tag Roylock menyerang Imperial City di Cyrodiil. Setelah pertempuran besar, mereka berhasil menguasai Imperial City dan Dulkorak naik menjadi Emperor of Cyrodiil. Ia kemudian membentuk sebuah dinasti bernama The Longhouse Dynasty atau The Longhouse Emperor. Setelah menjadi kaisar, Dulkorak membantu Tag Roylock dalam menyiapkan Four Ambitions untuk memanggil Mehrunes Dagon. Sebelum berhasil menyiapkan Four Ambitions, Dulkorak berusaha menguasai High Rock, tetapi digagalkan oleh aliansi Daggerfall Covenant. Pada pertarungan terakhir melawan Daggerfall Covenant, Dulkorak terbunuh. Kekaisaran kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Morikar. Sebagai anak dari Dulkorak, Morikar dilahirkan di Cyrodiil dan dibesarkan dalam kebudayaan imperial. Karena itu, ia memiliki sifat yang lebih tenang dari ayahnya dan tidak terlalu kejam. Selama ia berkuasa, Morikar meneruskan upaya ayahnya dalam menyiapkan Four Ambitions. Tetapi, sama seperti ayahnya, Morikar belum berhasil menyelesaikan persiapan tersebut. Pada tahun 563 di masa Second Era, Morikar memimpin tentaranya untuk menyerang Skyrim Barat. Saat menyerang kota Solitude, High King Spargrim berhasil memukul mundur tentara Morikar. Akibat pertempuran tersebut, Morikar luka berat dan akhirnya meninggal. Kekuasaan diteruskan oleh anaknya yang bernama Leovic. Sama seperti ayahnya, Leovic lahir dan dibesarkan di Cyrodiil. Ia dididik dan dipandu oleh High Chancellor Abnur Tharn. Karena dibesarkan di lingkungan bangsawan, banyak yang menyebut Leovic sebagai anak manja. Meskipun begitu, Leovic tetap memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ketika ayahnya berkuasa, ia sering diperintahkan untuk turun lapangan dan mengatasi serangan dari kelompok raider dan bandit yang mengganggu keamanan di wilayah The Empire. Sebelum menjadi kaisar, Leovic menikahi anak dari High Chancellor Abnur Tharn yang bernama Clivia Tharn. Ketika menjadi kaisar, Leovic memerintah dengan gaya imperial. Pada saat itu dikatakan bahwa The Empire kembali ke zaman sebelum datangnya Dulkorak. Seiring berjalannya waktu, Leovic mulai menelusuri kembali budaya dan tradisi Richmond. Ia juga mulai membangun kuil-kuil kecil untuk Daedric Prince di dalam Imperial Palace. Pada tahun 576 di masa Second Era, Kaisar Leovic melegalkan penyembahan Daedra di wilayah The Empire. Karena keputusan ini, Varen Aquilarios dari kota Korol memberontak melawan Kaisar Leovic. Mehrunes Dagon memberikan tentara Daedra kepada Leovic untuk membantu melawan Varen Aquilarios. Meskipun begitu, Varen Aquilarios pada akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan Leovic dan mengakhiri Longhouse Dynasty. Kemudian ada Vateshran Eidolon. Vateshran Eidolon adalah pemimpin klan Spirit Blood. Ia adalah seorang pencerita dan ahli sejarah. Ia adalah pencipta ujian bernama Vateshran's Rites yang dilakukan oleh klan Spirit Blood untuk menguji para anggota klan yang memasuki usia dewasa. Vateshran's Rites ini menguji seseorang dengan cara melawan musuh dari Daedric Prince Hircine, Mehrunes Dagon, dan Molag Bal. Setelah meninggal, Eidolon menetap di Nirn dalam wujud hantu untuk mengawasi ujian Vateshran's Rites. Kemudian ada Naenrael Weir. Naenrael Weir adalah seorang penyihir legendaris yang hidup pada tahun 500-an di masa Second Era. Pada tahun 582 di masa Second Era, ia diperintahkan oleh Daedric Prince Clavicus Vile untuk menciptakan sebuah pedang yang bisa digunakan untuk memanen jiwa para mortal. Naendra kemudian menciptakan pedang bernama Umbra. Tetapi, pedang Umbra ini tidak stabil, sehingga Naendra meminta kekuatan dari Clavicus Vile untuk menstabilkannya. Ketika Clavicus Vile memberikan kekuatannya, Naendra menipu Vile dan menggunakan kekuatan tersebut untuk menjadikan Umbra sebagai benda hidup. Setelah mengetahui hal tersebut, Clavicus Vile langsung membunuh Naendra. Karena memiliki nyawa dan pikiran sendiri, pedang Umbra berpindah-pindah kepemilikan dan mengendalikan siapapun yang memegangnya. Pedang Umbra ini bisa berubah wujud dari waktu ke waktu, tetapi tetap dalam bentuk pedang. Ada yang mengatakan bahwa Naenrael Weir ini adalah Sheogorath yang sedang menyamar dan menjahili Clavicus Vile. Kemudian ada Camhain Tharn. Sesuai namanya, Camhain Tharn adalah anggota keluarga Tharn yang merupakan sepupu dari Dulkorak. Ia pernah menjelajahi seluruh wilayah Reach dan menulis sebuah buku berjudul A Reach Travel Guide yang berisi tentang lokasi-lokasi penting yang pernah ia kunjungi di Reach. Kemudian ada Kadach. Kadach adalah seorang anggota klan Black Drake yang pernah menguasai kota Markarth dan seluruh wilayah Reach Timur pada tahun 559 di masa Second Era. Sebelum menjadi penguasa Markarth, Kadach adalah salah satu tentara imperial yang melayani Kaisar Morikar.
Ketika itu, Morikar melihat bahwa wilayah Reach Timur butuh pengaruh dari The Empire agar klan-klan yang ada di sana bisa lebih teratur. Morikar kemudian memerintahkan Kadak untuk pergi ke Markarth dan menetapkan pemerintahan Empire di sana. Kadak diberikan otoritas penuh untuk memerintah Markarth dan seluruh wilayah Reach Timur. Ketika Longhouse Dynasty runtuh, banyak Richmen dari Cyrodiil yang kembali ke Reach dan menempati kota Markarth. Beberapa klan ada yang mencoba menggulingkan pemerintahan Kadak sebagai pemimpin Markarth, tetapi mereka tidak berhasil. Kemudian ada Ainethach. Ainethach adalah seorang Richman yang hidup pada masa Fourth Era. Ia menjadi pemimpin atau kepala desa Karthwasten di Skyrim. Karthwasten ini terletak di wilayah Reach. Karthwasten menjadi satu-satunya pemukiman di Skyrim yang dikuasai oleh Richmen pada masa Fourth Era. Ainethach memiliki tanah dan tambang perak di Karthwasten yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ia mempekerjakan Richmen, North, dan Orsimmar di tambang perak miliknya. Kemudian ada Fiotra. Fiotra adalah seorang gadis yang tinggal di wilayah Karthwasten pada tahun 201 di masa Fourth Era. Ia dipilih oleh Dibella untuk menjadi seorang nabi yang disebut sebagai Sibyl. Sebelum mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Sibyl of Dibella, Fiotra diculik oleh sebuah kelompok Forsworn. Pihak Temple of Dibella di Markarth akhirnya mengirimkan seseorang untuk mencari Fiotra, karena Dibella sudah menurunkan wahyu kepada mereka bahwa Fiotra adalah Sibyl of Dibella. Fiotra berhasil diselamatkan dan dibawa ke Temple of Dibella di Markarth. Orang tua Fiotra merasa bangga karena anak mereka dipilih oleh Dibella untuk menjadi Sibyl. Kemudian yang terakhir ada Madanak. Madanak memiliki julukan The King in Rags. Pada tahun 174 di masa Fourth Era, ia pernah menguasai seluruh wilayah Reach. Hal ini ia capai ketika sedang terjadi Great War antara The Empire dengan Aldmeri Dominion, sehingga kekuatan Imperial dan North di wilayah Reach melemah. Tetapi kekuasaannya ini tidak berlangsung lama, karena Ulfric Stormcloak mengumpulkan beberapa tentara dari Windhelm dan merebut kembali Markarth. Setelah kejadian ini, Madanak dan para pengikutnya dipenjara di Sitna Mine, sebuah tambang perak di bawah kota Markarth. Sebenarnya setelah kejadian ini, Madanak akan dieksekusi, tetapi dihentikan oleh seorang bangsawan dari keluarga Silverblood. Silverblood ini adalah salah satu keluarga terkaya dan terkuat di Markarth dan merupakan pihak yang mengelola Sitna Mine. Silverblood membuat perjanjian dengan Madanak. Ia akan dibiarkan hidup dan dikurung di Sitna Mine, serta bisa bebas memberikan perintah kepada para Forsworn dari dalam Sitna Mine. Sebagai gantinya, Madanak akan memerintahkan para Forsworn untuk membunuh musuh-musuh keluarga Silverblood. Madanak sebenarnya tidak suka disuruh-suruh oleh keluarga Silverblood. Ia masih menunggu waktu untuk mengumpulkan kekuatan Forsworn dan merencanakan pelariannya dari Sitna Mine. Ada dua kemungkinan dari rencana Madanak ini. Entah ia berhasil kabur dari Sitna Mine atau ia terbunuh di Sitna Mine sebelum ia kabur. Richmen ini adalah salah satu ras yang sering dijajah tanah airnya. Mereka tidak pernah benar-benar merdeka, entah itu karena serangan dari Breton, North maupun Imperial. Meskipun begitu, mereka ini adalah salah satu ras tertua di Tamriel, karena nenek moyang mereka sudah ada di Reach jauh sebelum Admoran dan Altmer datang. Sampai sekarang, mereka masih melestarikan kebudayaan mereka yang sangat kaya dan tentunya sangat tua. Kalau dipikir-pikir, The Empire akan sangat diuntungkan apabila Reach bisa diakui menjadi provinsi dan menjadi bagian dari The Empire. Karena para Richmen ini punya dukun-dukun sakti yang akan sangat berguna di medan perang dan untuk kemajuan ilmu sihir. Meskipun para Richmen ini menyembah Direct Prince, seharusnya The Empire bisa toleransi juga seperti yang dilakukan kepada para Dunmer. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Richmen. Masih ada beberapa detail sejarah Richmen yang belum kita bahas, dan juga ada beberapa klan yang memiliki cerita yang unik. Akan terlalu panjang kalau kita bahas di sini. Mungkin kita bahas lagi di lain kesempatan. Saya cukupkan dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.